Sobat Cerdas, kembali lagi di YouTube channelnya aku. Wow, eksklusif. Kenapa jadi heboh sendiri ya? Ya, kenapa aku bilang ini eksklusif karena ini pertama kalinya aku ngevlog. Tepuk tangan dong. Iya, ini jadi pertama kalinya aku ngevlog. Jadi mohon maaf kalau ntar video vlog aku ini sedikit sangat tidak jelas ya Jadi kenapa aku buat vlog ini itu karena beberapa waktu lalu, yaitu tanggal 23 sampai tanggal 28 Januari 2025 aku tur ke 3 negara Asia yaitu ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, jadi dari situ aku terinspirasi untuk buat vlog yang tujuannya untuk berbagi pengalaman, keseruan selama aku di sana. Ya, hitung-hitung kalian juga bisa ngerasakan liburan secara online lah ya, Karena waktu aku di sana itu banyak juga, nggak banyak. Ada juga beberapa kawan-kawan aku yang lain itu bertanya gitu kan, di sana itu bagaimana, ke sana itu gimana caranya dan sebagainya. Jadi ya udahlah, daripada aku balasin satu persatu panjang lebar via chat, bagus ya udah sekalian aja aku buat vlog ini untuk berbagi ke kalian semua. Halo, assalamualaikum sobat cerdas. Aduh, pertama kali mencoba ngevlog. Ini aku udah sampai bandara, rencana mau ke Kuala Lumpur, dan nih lagi menunggu rekan-rekan yang lain. Oke, ntar aku sambung lagi guys, bye-bye. Cie, yang masih setia nonton vlognya aku. Oke, memang luar biasa sekali nih sobat-sobat cerdas. Ya, itu tadi posisinya aku baru aja sampai di Bandara Kuala Namu. Dan posisinya tuh lagi mencari dan menunggu beberapa rekan-rekan yang lainnya. Jadi aku kesana itu nggak sendirian ya. Jadi aku tuh kesana beserta rombongan karena aku pergi menggunakan jasa travel. Nah, ini ada sedikit yang mau aku bagi ke kalian. Kenapa aku pergi ke sana menggunakan jasa travel? Nah, jadi nih buat kalian nih ya, siapapun itu yang pengen liburan, khususnya ke luar negeri ya, yang tujuannya itu pengen liburan cantik, nggak ribet, itu aku sarani kalian menggunakan jasa travel. Kenapa? Karena ini menurut aku pribadi ya Yang pertama itu dari segi biaya, jauh lebih hemat kita menggunakan jasa travel dibandingkan kita pergi pribadi atau solo traveling. Nanti kalian mungkin bisa buktikan dan bandingkan sendiri deh, jauh lebih hemat yang mana. Ini menurut aku pribadi ya. Yang kedua pastinya jauh lebih praktis dan anti ribet. Nah, jadi apalagi yang tujuannya pengen liburan cantik, gak mau capek. Jadi cocok kali nih, aku sarani kalian menggunakan jasa travel aja deh. Daripada kalian harus pergi sendiri, memikirkan semuanya sendiri gitu kan. Karena apa ya, mungkin kalian juga pada tahu semua jasa travel manapun itu ketika mengadakan event tour ke luar negeri, umroh, dan sebagainya, pasti mereka sudah menyusun yang namanya itinerary ya, atau jadwal. Dan bukan hanya itu aja
apa namanya, waktu, penginapan, transportasi, imigrasi, semuanya mereka sudah atur itu semua. Jadi kita apa ya, ibaratnya tinggal duduk manis, duduk cantik, dan menikmati liburan aja gitu. Jadi ini menurut aku pribadi ya Wei ya. Jadi tergantung kitanya mau liburan seperti apa gitu. Jadi bukan berarti kita pergi secara pribadi itu tidak boleh. Itu tadi kembali lagi ke tujuan liburan kita tuh mau seperti apa. Kalau kalian pengen liburan yang lebih menantang, lebih seru, lebih banyak pengalaman, mungkin pergi pribadi juga boleh gitu. Jadi semua tergantung tujuan kita liburan itu mau seperti apa. Karena aku kemarin itu memang tujuannya pengen liburan cantik, melepas penat, gak mau ribet, gak mau capek. Makanya aku menggunakan jasa travel. Oke guys, aku udah sampai, udah check-in, udah boarding juga. Tinggal menunggu keberangkatan menuju KL. Oke, saksikan vlog aku yang gak seberapa ini ya guys. Setidaknya pengen berbagi pengalaman dengan kalian semua. Ini kami udah di pesawat. Bentar lagi mau take off menuju Kuala Lumpur. Kuala Lumpur apa umroh nih? Ginilah kalau ibu-ibu. Ya, beginilah kalau orang tua yang pengen ikut tren masa kini ya we ya. Oke, sobat cerdas. Ini kami mau makan dulu sejenak. Udah pada lelah. Wang bersama rombongan. Oke, saksikan terus keseruan kami di Kuala Lumpur hari pertama. Sobat cerdas, kami sekarang ada di dalam bus rombongan untuk wisata kemana? Malaka ya? Malaka. Jadi itu aja lah ya. Apa lagi mau aku cakapkan? Udah lah ya, kan tengok-tengok aja dulu nih vlog aku ini. Apa isinya? Yap, ini kami sudah tiba di Malaka, kota bersejarah, tepatnya di wisata Gedung Merah. Kalau di Indonesia ini nggak jauh beda dengan kota tua yang ada di Jakarta ya sobat cerdas. Jadi ini benar-benar tempat bersejarah, peninggalan Belanda yang ada di Malaysia. Oke. Ini kita lagi di Gedung Merah lagi. Kita coba masuk, naik ke atas untuk melihat view di bawah dari atas. Nah, ini guys.
review dari atas Gedung Merah. Jadi ini tempat bersejarah di Malaysia. Oke deh. Nah, nih jam gadang ya, jam gadang Sumatera Barat. Hey guys, kami mau beli cendol dawet. Oke, sobat cerdas. Ini kita lagi di ya, cendol yang besar, tepatnya di kawasan Kelapa ya. Oke. Ini lihat loh. Ramai banget yang beli. Katanya sih enak. Nanti kita coba tanya review dari Poang. Gimana rasanya Poang? Rasa durian. Rasa durian. Oke, sobat cerdas. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10 waktu Malaysia. Dan saya beserta rombongan mau makan di apa sih ini, di restoran Corner. Oke, finally sobat cerdas. Ya, mukanya bantal. Akhirnya kami sampai juga di Hotel Almansari. Oke. Aduh, hari pertama yang melelahkan. Sebaik sampai langsung traveling keliling Malaka, dan ini posisinya di jam 1 malam ya waktu Malaysia. Nih kami rombongan baru sampai di hotel. Ya, waktunya istirahat. Kita lanjut besok lagi sobat cerdas. Mobil tronton bawa ikan lele. Terima kasih masih setia menonton le. Ikan lele, ikan. Udah. Mulai nggak jelas. Ya, seperti yang aku bilang, vlog ini emang sangat-sangat tidak jelas ya we ya. Jadi aku ngucapin sekali lagi terima kasih banyak kalian masih setia menonton vlog aku yang nggak jelas ini. Jadi di hari pertama perjalanan kami tidak terlalu banyak ya we ya. Itu kami mulai perjalanan dari Kuala Lumpur karena kami mendarat di Bandara Kuala Lumpur. Kemudian dari Kuala Lumpur itu kami menuju ke Melaka. Jadi Melaka ini kalau istilah di Indonesia itu provinsi ya. Jadi Melaka ini merupakan provinsi bagian dari Malaysia. Itu lebih kurang 2 jam ya kalau nggak salah ya. Jadi kami menuju ke Melaka, yaitu ke tempat wisata bersejarahnya di Malaysia, yaitu Gedung Merah. Kemudian dari Melaka kami melanjutkan perjalanan menuju ke penginapan atau hotel ya itu letaknya di Johor. Jadi Johor ini merupakan provinsi bagian dari Malaysia juga. Itu lebih kurang kalau nggak salah 2 atau 3 jam perjalanan dari Melaka. Jadi kenapa kami penginapannya di Johor? Itu karena rencana di hari kedua kami akan melanjutkan tur ke Singapura. Jadi dari Johor ke Singapura itu kalau jalur darat
jauh lebih dekat, itu lebih kurang 2 sampai 3 jaman gitulah. Makanya kami nginepnya di Johor gitu. Nah, jadi itulah keseruan aku di hari pertama tur ke 3 negara di Asia ya weh. Jadi seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau kita menggunakan jasa travel, jadwal, transportasi, makan, penginapan, dan sebagainya sudah diatur sama pihak travel. Jadi kita tinggal duduk cantik, duduk manis, dan menikmati liburan. Morning everybody, assalamualaikum sobat cerdas. Ya, ini lagi siap-siap hari kedua di Malaysia. Jadi hari ini kami siap-siap untuk menuju ke Singapura, mau tur di sana. Jadi tunggu terus keseruan aku tur di 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Sobat cerdas, alhamdulillah setelah melewati proses imigrasi yang panjang di Singapura, akhirnya sampai juga di Universal Studionya Singapura. Oh, cuma cuacanya lagi nggak mendukung nih sobat. Sedang gerimis ya, hujan di Singapura. Ya beginilah penampakan dari Universal Studio Singapura yang menjadi ikon setiap kali wisatawan mau ke Singapura. Welcome to Singapore. Oke weh, ini sudah hari kedua, saatnya kita untuk ekspor negara Singapura. Waduh, gila. Aku akui negara Singapura itu the best banget weh. Jadi dari proses imigrasinya itu super ketat dan ribet ya menurut aku pribadi ya. Itu aku gimana ya, aku ngerasa macam kita itu ujian UN ya, ujian nasional yang dikawal sama tentara dan buaya. Tapi ya alhamdulillah semuanya dilancarkan dan tidak ada kendala sama sekali weh, alhamdulillah. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya sih, itu berkat jasa travel juga, karena aku nggak kebayang kalau aku pergi pribadi yang ngelewatin imigrasi Singapura itu bagaimana gitu. Ini aja meskipun sudah diamankan sama pihak travel, itu rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata weh, sumpah. Ntar ya nggak tahu ya kalian ngerasanya gimana ya, tapi aku pribadi ngerasain seperti itu, jantungan habis, gila. Kalau di Malaysia imigrasinya tidak terlalu ribet ya. Yang ribet cuma kita bawa semua perlengkapan, baik koper, barang-barang pribadi dan sebagainya itu harus dibawa ke imigrasi. Kalau di Singapura kita cuma bawa paspor doang sih ke sana gitu, karena semuanya sudah serba digital. Nah, oh ya, aku lupa ngasih tahu kalian. Jadi sebelumnya ya, waktu ke Malaysia itu kalau kalian mau pergi ke Malaysia itu jangan lupa untuk ngisi yang namanya MDAC. Itu sebelum keberangkatan ya. Jadi itu MDAC itu seperti dokumen digital yang wajib kita isi ketika kita mau pergi ke Malaysia, dan itu harus ditunjukkan pada saat imigrasi gitu.
Dan kemudian kalau di Singapura ada juga itu namanya Maicha. Maicha itu aplikasi dokumen digital, hampir sama seperti MDAC juga. Cuma kalau di Singapura namanya Maicha. Itu harus kita isi dan juga harus kita tunjukin pada saat proses imigrasi di masing-masing negara. Nah, itu tadi jadi MDAC, Maicha sekalipun dan dokumen-dokumen digital apapun kalau aku kemarin sudah diatur dan diurus sama pihak travel we. Jadi aku tidak ada ribet, tidak ada pusing-pusing mikirin hal-hal seperti itu lagi. Makanya tadi aku bilang kalau kalian pengen liburan cantik, aku sarankan kalian pakai jasa travel aja deh. Jadi kalian nggak perlu tuh pusing-pusing untuk ngisi MDAC, Maicha dan sebagainya gitu. Jadi semua benar-benar sudah diurus, diatur dan diamankan oleh pihak travel gitu. Kemudian kalau kalian ingin pergi ke Singapura, itu jangan lupa untuk kalian bawa yang namanya bidet portable we. Itu semacam alat untuk kita bersihkan diri setelah buang air besar atau buang air kecil ya. Kenapa? Karena di Singapura setiap toiletnya itu tidak ada disediakan air we. Jadi kalau kalian ke sana jangan kaget kalau di sana nggak ada selang, nggak ada gayung, nggak ada sumur ya untuk kita cebok gitu. Jadi nggak ada disediakan. Jadi kita bawa sendiri bidet portable atau bisa juga tisu basah. Kemudian payung ya. Payung itu juga sangat berguna ya, karena di Singapura itu cuaca itu cenderung panas. Jadi payung itu sangat-sangat berguna lah ya di sana gitu. Tapi kemarin waktu aku ke Singapura, alhamdulillah cuacanya gerimis-gerimis syahdu alhamdulillah juga, jadi tidak terlalu panas ya waktu aku ke sana gitu. Kemudian tumbler ya, air mineral. Jadi air mineral itu sepertinya wajib juga kalian bawa. Kenapa? Selain Singapura tidak ada disediakan air, di sana juga air mineral harganya lumayan mahal. Jadi daripada kalian bolak-balik beli air mineral dengan harga yang cukup mahal, lebih bagus kalian bawa aja tumbler sendiri. Karena di Singapura juga di setiap tempat ya, setiap titik tempat itu ada disediakan air mineral gratis. Jadi kalian bisa isi ulang sendiri di sana. Apalagi ya, paspor ya itu wajib lah ya, setiap negara manapun wajib tuh paspor. Kemudian apalagi ya kalau di Singapura, itu aja kali ya yang hal-hal yang penting yang harus kalian bawa ketika berpergian ke Singapura. Oh iya, satu lagi, ini colokan listrik ya. Colokan listrik di Malaysia, Singapura itu colokannya beda ya dengan kita yang di Indonesia. Kalau kita kan biasanya kan yang cabang 2 gitu ya, lubangnya 2, kalau di sana tuh lubangnya 3. Jadi mungkin itu aja kali ya hal-hal yang wajib kalian bawa ketika kalian mau berpergian ke negara Singapura. Sama satu lagi ya, aku ingin sarankan kepada kalian semua. Jadi kalau kita mau pergi ke negara manapun, ke tempat manapun, ke daerah manapun, itu kita harus menjunjung tinggi yang namanya etika. Jadi sebelum pergi ke tempat tersebut, kita harus tahu dulu nih aturan-aturan yang ada di tempat tersebut. Seperti di Singapura ya, itu di Singapura itu kita tidak boleh yang namanya merokok Jadi buat kalian yang merokok, kalau mau ke Singapura itu ditahan dulu ya. Kemudian tidak boleh meludah sembarangan, membuang sampah sembarangan, makan permen karet, buang sembarangan, itu tidak boleh di Singapura. Karena di sana di setiap tempat itu dipasang yang namanya CCTV ya. Jadi di sana tuh benar-benar aturannya sangat-sangat ketat dan itu harus kita ikuti gitu. Oke, guys, kami makan siang di Royal Kubla.
Labuhan. Jadi di sini tuh makannya tuh prasmanan. Ini udah kami ambil sama Ibu Anum. Kemudian ini Ibu Anum dan Ibu Reto. Ini makannya prasmanan ya Bu ya? Iya. Oke, ini kami makannya prasmanan. Nah, ini dia pelayannya. Oke, selamat makan guys. Ya, baru kelar makan siang. Ini di Labuhan nih. Di Labuhan Bajo. Bukan ya? Jalan kaki guys. Menyehatkan. Inilah penampakan. Kayaknya mama udah sedikit ya. Apa dia? Doa biasa. Doa. Nah, kondisi cuacanya lagi nggak bagus ini. Gerimis syahdu di Jumat Berkah. Nah, ini kalau malam itu katanya dia lampu, jadi lebih cantik katanya. Oke. Gadung berbayi yang sangat-sangat Marlion Park. Nih, sobat cerdas, rasanya belum afdol ya kalau ke Singapura belum ke menginjak Marlion Park. Oh, dia lagi ada sih. Dia lagi pipis atau apa sih, nginces. Jadi di Marlion Park ini kita bisa dapat view semuanya ya. Tuh ada apa namanya, Mariana Bay. Itu apa Bang? Kincir apa? Kincir apa? Kincir angin lah. Apaan sih? Kincir. Ini lagu. Nah, nih. Jadi dari sini view-nya kan ini gedung durian, namanya gedung durian. Jadi dari Marlion Park ini kita bisa nampak semua gedung-gedung khasnya Singapura. Oh, nih. Gila bener. Ini semuanya gedung ya, gedung. Dan ini sungainya di Singapura. Ya, kalau dari segi warna nggak jauh beda lah sama di Indonesia, cuma di sini cukup bersih ya sungainya. Meskipun cuaca tidak mendukung, tapi suasana di Marlion Park ini masih tetap ramai, sangat ramai. Mungkin karena mau Imlek itu ya. Oke, nanti bakal banyak tempat-tempat spot-spot menarik lagi yang bakal aku kunjungi. Tetap pantengin vlog aku yang nggak seberapa ini guys. Hai bang, halo. Apa? Changi Airport. Oke.
Setelah dari Marlion Park, kami tiba di Changi Airport. Nah, ini bukan air terjun si Piso-Piso ya guys. Ini air terjun yang mungkin sering kalian lihat di TikTok ya, TikTok, Instagram. Kalau orang ke Singapura pasti tak lupa lah singgah ke Changi Airport. No. Ini Masya Allah banget guys, bisa menciptakan air terjun di dalam gedung. Gimana ceritanya ya? Emang ide orang Singapura ini keren-keren banget. Oh nih, ya mau kita foto berdua TikTokan. Oke, bentar kami mau foto berdua. Ini penampakan dalam Changi Airport. Ini kami naik lift. Ke sana. Sampai nah, ini kalau penampakan dari atas seperti ini, sobat cerdas. Ini kalian harus sering-sering nonton vlog aku biar semakin lebih cerdas. Kasih. Karena aku bakal suguhin pengalaman yang luar biasa dan semoga kalian dia lagi motoin Sarukan sama Anjeli guys. No, apaan sih? Udah. Bye. Welcome to Malaysia. Drama belum selesai guys. Kami salah masuk gate.